Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, kembali lagi di channel saya di Afreja Raher, dan dengan saya di sini Afreja Ramadhani Herdian dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada hari ini saya akan membahas tentang materi sejarah sastra periode 1942 sampai 1945. Yang pertama, saya akan membahas tentang saat-saat yang mematangkan. Maksudnya, dulu selama 3,5 tahun Jepang menjajah, hal tersebut menjadi hal penting dalam sejarah perkembangan sastra Indonesia. Banyak seniman yang keberatan atas campur tangan Jepang. Sebagai contoh, seorang sastrawan yaitu Amal Hamzah menulis sandiwara tentang sindiran kepada seniman yang tunduk pada Jepang. Pada masa inilah bahasa Indonesia juga turut mengalami pematangan, yang terlihat melalui sajak-sajak Khairul Anwar dan prosa Idrus yang tidak hanya menjadi alat untuk bercerita atau menyampaikan berita, akan tetapi menjadi alat pengucap sastra yang dewasa. Pada masa Jepang, banyak para penyair yang mulai bermunculan sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem pemerintahan yang dicampur tangan oleh Jepang, yang diantara lain: 1. Usmar Ismail, yang kedua Amal Hamzah, yang ketiga Rosihan Anwar, yang keempat Anas Ma'ruf, yang kelima MS Ashar, yang keenam Maria Amin, yang ketujuh Nus Jamsu. Selanjutnya, cerpen atau cerita pendek adalah salah satu karya sastra yang berbentuk prosa dan hanya memiliki satu tahapan alur cerita yang diceritakan lewat tulisan pendek dan singkat yang bersifat fiktif dan berfokus hanya pada satu tokoh saja. Ciri-ciri dari cerpen atau cerita pendek yaitu diantara lain: pertama, cerpen merupakan cerita tulisan yang pendek. Yang kedua, cerpen hanya memiliki satu tahap alur. Yang ketiga, cerpen memiliki alur yang ketat dan padat. Yang keempat, cerpen harus memberikan kesan tuntas. Yang terakhir, yang kelima, cerpen hanya menceritakan satu kejadian atau peristiwa saja. Lalu, sejarah cerpen. Pada awal mulanya, cerpen muncul pada abad ke-10. Lalu, cerpen mulai diperkenalkan ke seluruh dunia pada tahun 1920 sampai 1941. Setelah Perang Dunia Kedua pada tahun 1949, cerpen kembali berkembang dari tahun 1950 sampai 1955 dan mulai mendapat definisi bentuk yang jelas dan konkret. Selanjutnya, cerpen dikembangkan pada tahun sebelum dan sesudah kemerdekaan Malaysia tahun 1955 sampai 1959. Pada zaman Jepang, cerpen tumbuh dengan subur dan banyak pengarang baru yang bermunculan, serta banyaknya sayembara yang diadakan dalam majalah-majalah terbitan saat itu. Cerpen yang diterbitkan pada zaman Jepang diantara lain: 1. Anak Laut, karya Usmar Ismail, H.B. Jasin pada tahun 1922. Yang kedua ada Pancaran Cinta tahun 1946. Yang ketiga ada Jejak Langkah, karya Bakril Siregar tahun 1953. Setelah itu, penulisan drama pada zaman Jepang dapat dikatakan sangat subur karena adanya kegiatan rombongan sandiwara yang berkumpul dalam Perserikatan Oesaha Sandiwara Jawa yang dipimpin oleh Arminsphen. Selain Arminsphen, banyak nama pengarang yang banyak membuat sandiwara pada zaman Jepang, yang diantara lain: 1. Amal Hamzah menulis beberapa sandiwara yang berisikan ejekan kepada para seniman yang menjadi budak Jepang. Yang kedua ada Arminsphen menulis beberapa sandiwara yang kemudian dibukukan dengan judul Jinak-Jinak Merpati tahun 1953. Yang ketiga ada Usmar Ismail menulis sandiwara kepahlawanan rakyat Kepulauan Maluku yang mengadakan perlawanan terhadap Belanda pada zaman Jepang yang berjudul Mutiara dari Nusa Laut. Yang keempat ada Abu Hanifah menulis beberapa buah drama yang kemudian dibukukan dengan judul Taufan di Atas Asia
tahun 1949. Drama-drama karangan Abu Hanifah lebih menonjolkan tentang dasar-dasar agama Islam dan kecenderungan memilih Timur dalam pertarungan antara Timur dan Barat yang dianggapnya sebagai pertentangan antara idealisme dan materialisme. Yang kelima ada Idrus, menulis beberapa buah drama pada zaman Jepang. Salah satu karangan dramanya yaitu Kejahatan Membalas Dendam. Yang keenam ada Kotot Sukardi, menulis sandiwara yang berjudul Bende Mataram yang berlatar belakang masa perang di Ponorogo tahun 1925 sampai 1830. Sebagai penutup materi, kesimpulannya ialah cerita pendek atau cerpen adalah salah satu karya sastra yang berbentuk prosa dan hanya memiliki satu tahapan alur cerita. Biasanya berisi tentang kisah kehidupan manusia yang diceritakan lewat tulisan pendek dan singkat. Cerpen disebut juga sebagai karangan fiktif yang berisikan tentang kehidupan seseorang yang diceritakan secara ringkas dan berfokus hanya pada suatu tokoh saja. Baik, itu saja materi kita pada hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi berikutnya. See you guys.